Halo sobat, jumpa lagi di channel Informasi Waktu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan ikan tuna kaleng. Banyak yang beranggapan bahwa produk ikan kaleng tidak sehat karena memiliki masa kadaluarsa yang sangat lama, yaitu 3 tahun dengan kondisi tulang ikan yang sudah lunak. Padahal kenyataannya, mengonsumsi ikan kaleng tidak berbahaya bagi kesehatan selama konsumen tersebut tidak alergi terhadap ikan dan medium yang digunakan seperti minyak soya. Ikan kaleng sendiri memiliki kandungan nutrisi yang lengkap seperti protein, vitamin, dan mineral. Kandungan nutrisi tersebut dapat dilihat di nutrition fact yang tertera pada kemasan. Salah satu isu keliru yang pernah berkembang mengenai ikan kaleng adalah penggunaan bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan pada suhu ruang. Terdapat penjelasan ilmiah tentang hal tersebut, di mana daya simpan produk pengalengan dihasilkan dari proses yang biasa disebut dengan sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses pengolahan pangan yang menggunakan suhu tinggi selama waktu tertentu dengan menggunakan tekanan tertentu. Tujuan dari proses sterilisasi adalah membunuh mikroba bakteri dan menginaktivasi spora bakteri yang bersifat toksin atau beracun yang dapat menyebabkan kebusukan pada produk sehingga masa simpan produk dapat diperpanjang. Metode proses sterilisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1810 oleh Nicholas Appert dengan tujuan mengurangi penggunaan gula, garam, dan cuka sebagai bahan pengawet karena mempengaruhi cita rasa asli dan kualitas produk. Proses sterilisasi konvensional yang dilakukan pertama kali oleh Nicholas Appert adalah dengan memasukkan bahan pangan ke dalam botol kaca kemudian dipanaskan dalam air mendidih. Panas yang dihasilkan dari air mendidih tersebut akan membunuh mikroba yang terdapat di dalam produk pangan. Dengan matinya mikroba pembusuk yang ada pada produk, maka proses pembusukan dapat dihambat dan daya simpan produk akan menjadi lebih lama. Produk pangan steril komersial, kondisi yang dicapai dengan penerapan panas atau dikombinasikan dengan perlakuan lain yang sesuai, untuk membuat makanan bebas dari mikroorganisme yang mampu tumbuh dalam makanan pada kondisi penyimpanan dan transportasi pada suhu ruang. Proses sterilisasi juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Penentuan suhu dan waktu sterilisasi dilakukan oleh pakar yang ahli di bidangnya yang biasa disebut dengan competent authority. Ada ketentuan waktu dan suhu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang steril komersial. Yang dimaksud dengan steril komersial adalah produk tersebut tidak benar-benar zero bakteri, tetapi hanya bebas dari bakteri pembusuk yang mampu tumbuh pada suhu ruang. Jika produk tersebut benar-benar steril seperti yang biasa dilakukan di dunia medis, maka produk tersebut tidak akan bisa dijual karena struktur dan kenampakan dari produk tersebut akan hancur. Itulah mengapa disebut sebagai steril komersial, di mana produk tersebut aman dikonsumsi dan juga memiliki nilai jual. Proses sterilisasi selain memperpanjang daya simpan produk, juga mempengaruhi struktur produk itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses sterilasi identik dengan penggunaan suhu tinggi pada tekanan tertentu selama waktu tertentu. Hal ini menyebabkan perubahan struktur daging dan tulang ikan menjadi lebih lunak. Jadi, isu yang menyatakan bahwa produk sarden dan tuna kaleng menggunakan bahan pengawet adalah salah. Satu-satunya sumber bahan pengawet yang digunakan di produk sarden adalah pasta tomat yang juga merupakan medium produk. Pasta tomat berfungsi untuk memberikan suasana asam di dalam produk sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Penggunaan pasta tomat tidak berdampak negatif terhadap kesehatan, karena pada dasarnya pasta tomat adalah konsentrat tomat yang sudah dibuang biji dan kulitnya kemudian diproses hingga membentuk jus dan diberi tambahan pengental dan distabilkan dengan penambahan stabilizer. Salah satu cara mengawetkan bahan makanan adalah dengan cara pengalengan. Pengalengan adalah cara pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme. Salah satu metode yang aman untuk mengalengkan sebagian besar makanan adalah dalam panas dan tekanan tinggi. Makanan yang harus dikalengkan termasuk produk sayur mayur, daging, ikan, makanan laut, susu, dan lain-lain. Tujuan dari pengalengan bahan makanan adalah agar bahan makanan dapat bertahan lebih lama dan terhindar dari pembusukan. Salah satu bahan makanan yang sering dikalengkan adalah ikan. Ikan memiliki kelemahan yakni mudah membusuk. Ikan relatif lebih cepat mengalami pembusukan daripada daging unggas dan mamalia lainnya. Apabila ikan terlalu banyak berontak pada saat ditangkap maka akan banyak kehilangan glikogen dan glukosa sehingga kandungan asam laktat ikan menjadi rendah.
Dengan demikian nilai pH-nya relatif mendekati normal. Nilai pH yang mendekati normal ini sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri, sehingga ikan segar harus segera diolah dengan baik agar layak untuk dikonsumsi.